Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat belajar, bertemu lagi bersama saya Nur Solehudin dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial mata pelajaran IPS. Lalu materinya apa ya? Ya, kita akan membahas mengenai materi letak dan luas Indonesia. Sambil mendengarkan penjelasan dari saya, boleh kalian siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang terpenting yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Selamat menyaksikan. Sahabat belajar, letak di suatu tempat di permukaan bumi ini tidak hanya sekedar menunjukkan posisi di antara tempat yang lainnya. Padahalnya, letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Sebagai contoh, suatu tempat berada di daerah pantai, karakteristiknya pasti dapat kita identifikasi bahwa bersuhunya tinggi, kemudian berupa daratannya rendah. Mungkin sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, dan juga seterusnya. Letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini ada tempat yang strategis, terisolasi, dan seterusnya. Sebagai contoh, suatu tempat berada di pusat kota karena letaknya. Tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Nah, di sini kita akan membahas letak lokasi Indonesia. Indonesia ini terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia ini termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis ini dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, kita bisa memperhatikan gambar di bawah ini karena Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Oke, sahabat belajar mungkin pernah bertanya-tanya mengenai di mana sih batasan-batasan Indonesia ini. Indonesia ini pasti mempunyai batasan-batasan wilayah dari berbagai sudut. Nah, kita simak bahwa Indonesia ini berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batasan daratan maupun batasan lautan. Indonesia ini berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Sedangkan batasan lautnya dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Pulau Papua Nugini, Australia, dan Timur Leste. Batasan Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya dari utara, selatan, barat, dan juga timur. Kalau kita lihat dari sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sementara dari sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dari sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Dan yang terakhir, sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Nah, kita lihat di sini ada batasan-batasannya. Nah, sahabat belajar, kita harus bangga sepatutnya karena kita berada di negara Indonesia. Karena letak geografis Indonesia ini memberikan pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya, karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial ini melalui perdagangan
Selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lainnya. Indonesia sangat kaya akan kesuburan sumber daya alam. Bisa menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Cina, dan lainnya. Jika sahabat belajar perhatikan, di sini ada jalur perhubungan dunia. Tampak banyak alternatif rute pelayaran dunia. Jalur pelayaran tersebut melalui sejumlah selat di dunia. Selat mana saja yang dilewati? Kalian bisa tuliskan nanti di kolom komentar kalau kalian mengetahuinya. Kemudian tuliskan nama selat dan nama negara yang menguasai selat tersebut. Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, walaupun tampak rumit, kita lihat rute pelayaran dunia ini relatif sederhana sebetulnya, yaitu menghubungkan antara Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik melalui terusan Suez, Selat Malaka, dan terusan Panama. Di samping itu juga terdapat rute pelayaran pendukung yang melayani pasar yang lebih kecil. Keuntungan posisi Indonesia ini juga dapat dilihat secara geologis karena Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Austria, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Maka posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologi seperti ini adalah berbagai potensi sumber energi dan mineral. Selat Malaka ini merupakan salah satu selat tersibuk di dunia pada tahun 2004. Setidaknya ada 93.757 kapal melewati Selat Malaka dengan membawa berbagai komoditas seperti minyak bumi dan produk lainnya. Selat Malaka ini merupakan pintu masuk kapal dagang dari barat, yaitu negara-negara Eropa dan Timur Tengah seperti Prancis dan Arab Saudi. Ke arah timur ada negara Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, Taiwan, dan lainnya, dan sebaliknya pula. Banyak kapal tanker mengangkut minyak bumi melewati Selat Malaka untuk dikirim ke negara di Asia Timur. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada Selat Malaka di antara Indonesia dan Malaysia. Oke, sahabat belajar, selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Waktu itu Badan Informatika Geospal menyebutkan wilayah Indonesia ini terdiri atas dataran seluas 1.922.570 km persegi dan perairannya seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia termasuk ke dalam daratan dan lautan. Ya, kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Datarannya ini terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Sahabat belajar, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajarannya. Demikianlah video pembelajaran pembahasan mengenai letak dan luas Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan semoga tetap semangat dalam pembelajaran. Terima kasih dari saya dan selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.